Minasan, mari kita lanjut ke chapter 9 dari Record of Ragnarok Gods Apocalypse. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bantu subscribe channel sejarahku ya Minasan, linknya ada di deskripsi. Diawali dari masa lalu Sun Wukong, Alkisah, perjalanan mereka menuju ke barat. Ini adalah versi sederhana yang ditujukan sebagai hiburan bagi masyarakat luas di dunia manusia. Perjalanan mereka yang sebenarnya lebih brutal dari apa yang pernah dibayangkan oleh semua orang. Kita pun diperlihatkan Sun Wukong muda bersama Patkai dan Wuqing yang berada di barisan depan sedang menghadapi para dewa yang menjadi musuhnya. Mereka bertiga berusaha melindungi Biksu Tong. Untuk melawan para dewa dan untuk mengalahkan para dewa, hal yang diciptakan oleh Sun Wukong adalah kemenangan yang tidak terhitung jumlahnya. Kemenangan itu berhasil tercapai setelah kekalahan yang tidak terhitung jumlahnya. Sungguh sebuah keajaiban. Enma Dayo membenarkannya. Itulah nama monyet di desa kecil itu. Menjadi seseorang yang setara dengan dewa. Sang Maha Suci yang setara dengan surga, Sun Wukong. Zeus berkomentar, pertama-tama soal peringkat dewa. Bukan hanya tentang kekuatan, peran dewa bukan hanya tentang bertarung. Meskipun dia disebut sebagai orang bijak agung yang setara dengan surga atau Kitian Dasheng dan gelar-gelar agung lainnya, dari segi peringkat dia masih termasuk dalam kategori dewa rendahan dan tidak ada bedanya dengan penjahat lainnya. Tapi kalau soal kekuatan, Sun Wukong juga menduduki peringkat paling tinggi bahkan di surga. Kita pun diperlihatkan bagaimana kesadaran Prometheus telah kembali. Dia perlahan membuka matanya dan mengingat bahwa dia masih bertarung. Tapi beberapa saat kemudian, senjata rantainya hancur berkeping-keping. Ketika Prometheus berusaha berdiri, dia justru memuntahkan darah. Ares sangat terkejut karena Prometheus masih bisa berdiri. Tetapi Herakles yang memiliki banyak pengalaman tempur memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang kondisi fisik Prometheus. Tubuhnya sekarang begitu tidak berdaya. Bahkan keinginan kuat dari Prometheus pun tidak bisa mengendalikannya. Segala fungsi tubuhnya telah dihancurkan total. Naas bagi Prometheus yang harus tertelungkup ke depan. Hermes dan Ares tidak menyangka 30.000 tahun penyiksaan pada tubuh Prometheus yang begitu kuat. Namun, hanya dengan satu pukulan. Kemudian, Ahura Mazda sebagai dewa tertinggi Zoroaster dari Persia kuno berkomentar bahwa dewa surgawi luar salah satu dewa yang tidak bisa dihancurkan. Sesuai dengan namanya, jika satu-satunya nilai jual dari prajurit adalah kemampuan bertahannya, mungkin dia adalah lawan yang tidak ada apa-apanya. Tapi, faktanya bertentangan dengan namanya. Dia juga memiliki kemampuan ofensif dengan kemurnian yang tinggi. Dia adalah prajurit yang sempurna, seperti yang dikabarkan dari orang suci agung yang setara dengan surga, Kitian Dasheng, Sun Wukong. Tidak, mari kita akui bahwa dia bahkan lebih kuat dari rumornya. Dewa surgawi luar, dewa yang tidak stabil. Kita pun diperlihatkan bagaimana Prometheus masih berusaha bergerak untuk mendekati Sun Wukong dengan cara merayap. Namun, Sun Wukong menegurnya untuk berhenti. Sun Wukong tidak ingin membunuh Prometheus. Tetapi, Prometheus berusaha mengangkat tubuhnya dengan cara merangkak. Hal itu membuat para penonton memakinya sebagai orang yang memalukan. Prometheus sudah pasti dikalahkan sekarang. Sementara Herakles menggenggam tangannya kuat sampai berdarah dan dengan emosi mengatakan, "Prometheus, sudah hentikan." Namun, Prometheus tidak mendengarkannya. Dia tetap berusaha bangkit meski darah mengalir keluar dari setiap gerakannya. Ares mulai bersimpati pada tekad Prometheus, sedangkan Sun Wukong dengan tegas menanyakan, "Kenapa? Kenapa Prometheus sampai bertindak sejauh itu?" Prometheus pun terdiam sejenak dan mengingat masa lalu. Sebagai salah satu dewa Yunani, Prometheus ditunjuk oleh Zeus untuk bertugas di bidang manajemen kemanusiaan sementara waktu.
Prometheus tidak menyangkanya sehingga Zeus mulai menjelaskan, meskipun mereka sudah mengalahkan Kronos, mereka masih punya banyak pekerjaan untuk mengatur surga. Saat ini, Zeus sedang tidak bisa diganggu dengan hal-hal di bumi. Prometheus pasti bisa melakukannya, jadi Zeus memohon bantuannya. Ketika Prometheus telah berada di bumi, dia berpikir bahwa menurut gambarannya, para dewalah yang telah menciptakan manusia. Tapi manusia yang sebenarnya tidaklah sama seperti dewa. Mereka pemalu dan sensitif, mereka lemah dan tidak berdaya, mereka polos dan naif. Kita pun diperlihatkan 3 orang lelaki muda yang sedang berlari terbirit-birit sampai menangis ketakutan dikejar oleh babi hutan. Namun, Prometheus bergerak untuk menyeruduk babi hutan itu duluan demi melindungi manusia. Saat melihat aksi Prometheus yang mampu mengalahkan babi hutan, ketiga manusia itu pun kembali berlari dan bersembunyi di balik pohon. Tapi, Prometheus meyakinkan mereka bahwa dia hanya datang menolong, sehingga Prometheus mulai akrab dengan manusia. Mulai dari memberikan perban pada tangan manusia yang cedera, mengangkat kayu, dan duduk melingkar bersama sekelompok manusia di depan api unggun. Para manusia mulai bersenandung dengan alat musik mereka dan bernyanyi bersama. Prometheus saat itu ikut senang menyaksikannya. Sekarang, Prometheus tersenyum pada Sun Wukong bahwa manusia yang seperti itu, dia sangat menyukainya. Mendengar itu, Herakles, Jar, Zeus, Ares, dan para dewa yang menonton pun terdiam. Tetapi Sun Wukong justru merasa sangat kesal. Menurutnya, Prometheus harusnya sudah tahu akan hal itu. Tidak peduli seberapa keras Sun Wukong mencoba membantu tentang cinta Prometheus terhadap manusia, namun yang tidak bisa diselamatkan adalah manusia itu sendiri. Sun Wukong menceritakan tentang perjalanannya. Mereka pada akhirnya tidak bisa mengubah apapun. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Patkai dan Wuching pun mengkhawatirkan kakak pertama mereka. Lalu Sun Wukong berteriak, "Menyelamatkan umat manusia? Lalu apa gunanya semua ini, hah?" Prometheus justru menjawab, "Itu bukan apa-apa." Prometheus mulai berdiri dan mengatakan, untuk menyelamatkan seorang teman, dia tidak perlu alasan atau hal yang tidak penting lainnya. Sun Wukong pun sampai tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang, Prometheus telah sepenuhnya berdiri. Hal itu begitu mengejutkan bagi Ares dan Jar. Prometheus mulai memancing Sun Wukong bahwa jalannya masih panjang. Dia masih bisa bertarung. Para penonton dewa pun hening, begitupun Jar. Tetapi Sun Wukong memanggil Jar untuk mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Ketika Jar melihat kondisi Prometheus, dia pun mengumumkan bahwa dengan ini Prometheus telah kehilangan kesadarannya sambil tetap berdiri. Pertarungan telah selesai. Pertarungan kedua di babak pertama, pemenangnya adalah orang suci agung yang setara dengan surga, Kitian Dasheng Sun Wukong. Nah, catatan pertarungan kedua babak pertama, Prometheus versus Sun Wukong. Durasi pertarungan 20 menit 25 detik. Jurus pamungkas Shi Fang Wei Li. Pemenang Sun Wukong. Ketika tubuh Prometheus mulai terjatuh, untung saja ada Herakles yang menahannya. Herakles pun menatap punggung Sun Wukong yang sedang berjalan karena sampai akhir Sun Wukong telah menepati perkataannya untuk tidak membunuh Prometheus. Jadi, Herakles berterima kasih pada Sun Wukong. Dan chapter 9 Record of Ragnarok Gods Apocalypse pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, pertarungan yang terjadi 20 menit. Tapi kok terasa singkat sekali ya? Oke deh, kita langsung saja ke chapter berikutnya ya. Dah.